relasi kita dengan pasangan kita ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu forgiveness. Namanya juga kita menikah dengan pribadi yang berbeda, maka tidak tertutup kemungkinan kita menjadi terluka. Mungkin pasangan kita salah ngomong, salah bertindak, atau melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak sukai, maka muncullah rasa sakit hati dan kemarahan pada diri kita. Nah, karena itu diperlukan sekali apa yang dinamakan dengan forgiveness atau pengampunan. Apa manfaat dari pengampunan atau forgiveness itu? Pengampunan itu atau forgiveness itu sangat bermanfaat untuk stabilitas pernikahan kita. Dari riset yang dilakukan oleh pakar pernikahan mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan forgiveness itu, maka membuat pernikahan itu menjadi stabil. Dan forgiveness itu sangat erat kaitannya juga dengan kebahagiaan pernikahan. Selain itu, forgiveness ini juga memberikan manfaat buat diri kita sendiri. Artinya apa dengan forgiveness itu? Kita melepaskan kepahitan, kebencian itu, pikiran-pikiran negatif itu, sehingga hidup kita menjadi lebih damai, lebih sejahtera, well-being kita meningkat daripada kita terus digerogoti oleh kebencian dan kemarahan. Apa yang dimaksud dengan forgiveness atau pengampunan itu? Forgiveness atau pengampunan itu adalah tindakan aktif dari kita karena satu keputusan memilih untuk melepaskan hak balas dendam. Kalau ketika kita dilukai oleh pasangan, kadang-kadang kita nggak terima, kita ingin juga balas. Masa saya tok yang sakit, dia juga perlu sakit. Nah, itu sebenarnya tidak ada forgiveness. Forgiveness itu adalah keputusan memilih menyerahkan hak untuk balas dendam. Kita melepaskan pikiran-pikiran negatif, melepaskan kepahitan-kepahitan itu supaya kita terbebas dari kemarahan dan kebencian. Sehingga dikatakan bahwa forgiveness itu adalah letting go, melepaskan. Letting go of hurt, melepaskan rasa sakit itu. Dimulai dari keputusan, kemauan untuk melepaskan. Nah, ketika kita ngomong forgiveness, sesungguhnya bukan berarti kita lupa apa yang sudah terjadi. Mungkin kita tidak bisa lupa, tetapi forgiveness itu melepaskan hak kita untuk balas dendam. Sehingga kita tidak berusaha mengungkit-ungkit, tidak terus mengingat-ingat terus hal-hal yang sudah negatif itu. Tapi kita melepaskan kebencian itu, melepaskan kemarahan itu, melepaskan rasa sakit itu. Nah, orang yang tidak punya forgiveness, dia cenderung untuk mencari upaya balas dendam. Masa saya aja yang sakit, saya juga mau nyekak dia supaya dia juga rasain sakitnya saya, gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya forgiveness. Ada orang lain lagi yang mengambil langkah dengan apa? Menghindar. Daripada saya konflik, saya menghindar saja. Nah, ini juga ciri tidak ada forgiveness. Di dalam relasi pernikahan sesungguhnya kita perlu forgiveness itu sehingga kita tidak perlu menghindar, tapi memang kita dari proaktif kita melepaskan pengampunan itu. Kita sudah melihat bagaimana manfaat kita untuk melakukan forgiveness dan dikatakan bahwa forgiveness itu penting sekali untuk menjaga kekebalan tubuh pernikahan, gitu ya. Artinya apa? Artinya ini sistem imunnya. Kalau kita nggak punya forgiveness, kita rentan sekali untuk terjadinya kehancuran di dalam pernikahan kita. Bagaimana sih langkah-langkah kita memberikan pengampunan itu dan apa yang harus dilakukan ketika kita bersalah terhadap pasangan kita? Kita mulai dengan langkah kita melepaskan pengampunan itu. Yang pertama, kita perlu mengakui rasa sakit dan rasa marah kita, bukan diabaikan. Tapi kita sadar bahwa aku sakit hati ini, aku kesal. Kenapa dia ngomongnya kasar banget misalnya, mengatakan bahwa saya bodoh gitu. Nah, saya kesal, saya jengkel, saya marah, saya sakit hati. Itu diakui gitu ya, bukan berarti ditekan tapi diakui. Nah, kemudian ini disampaikan juga kepada pasangan kita. Saya sakit hati tadi dengan statement kamu yang mengatakan saya bodoh gitu. Saya sakit hati, saya terluka. Jadi kita mengakui perasaan kita. Kemudian kita juga menyampaikan harapan-harapan kita secara spesifik kepada pasangan kita. Misalnya kita mengatakan bahwa lain kali kalau saya salah, jangan mengatakan saya bodoh. Itu sangat melukai saya. Saya tidak suka dikatakan bodoh, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya lagi,
kita melepaskan blaming, melepaskan menyalahkan, kita melepaskan kebencian-kebencian kita dan sikap negatif. Jadi artinya apa? Rasa sakit itu ada, tapi kita katakan pada diri sendiri dan kita katakan pada pasangan kita bahwa oke, aku sakit, tapi aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni kamu, aku mau melepaskan pengampunan itu. Dan aku kepengen sekali kamu berusaha keras juga untuk tidak melakukannya itu lagi. Gitu ya. Jadi kita sampaikan ekspektasi kita kepada pasangan kita. Dan kita melakukan upaya untuk kita bisa berdamai kembali. Nah, itu adalah langkah melepaskan pengampunan. Bagaimana dengan kita yang sudah melukai pasangan kita? Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau ternyata pasangan sakit hati dengan tindakan kita atau terluka dengan kata-kata kita, maka kita harus mengakui akan kesalahan kita. Misalnya kita katakan bahwa, waduh ternyata saya salah ngomong, saya tahu bahwa kata-kata saya sangat melukai kamu. Jadi kita mengakui bahwa kita salah, tidak boleh defensif. Tidak boleh misalnya, iya gara-gara kamu gitu sih saya juga kesel. Tidak boleh, itu namanya mencari kambing hitam gitu ya. Jadi kita benar-benar ketika kita meminta pengampunan, kita mengakui kesalahan dan mengakui sudah melukai pasangan. Kita berusaha memahami rasa sakitnya pasangan itu. Kita berusaha empati dengan kejengkelan dan kepahitannya. Dan kita berusaha untuk memulihkan relasi itu kembali. Kita bertanggung jawab dan kita mau berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak menghadirkan kembali kepahitan buat pasangan kita. Kita memperhatikan betul ekspektasinya dan kita berusaha sedemikian rupa supaya kita bisa memenuhi harapan pasangan kita. Jangan lupa meminta maaf dan memohon pengampunannya. Nah, itu adalah kunci. Kalau kita salah tetapi kita defensif, tidak mengaku salah, tidak meminta pengampunan, itu mendatangkan kebencian pada orang lain. Karena itu mulai juga dari diri kita. Ketika kita bersalah, kita harus punya kerendahan hati untuk mengakui dan kita memohon pengampunan juga. Itu adalah langkah-langkah kita, baik itu kita melepaskan pengampunan ataupun langkah untuk kita meminta pengampunan. Tentu saja melepaskan pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah. Kok aku lagi yang sakit hati? Kenapa kok enggak dia? Begitu ya. Jadi kita cenderung untuk berusaha untuk mengasihani diri sendiri dan membela diri kita sendiri. Satu hal yang penting bagi kita semua bahwa ingat, pernikahan itu adalah satu tim. Kebahagiaan pernikahan itu adalah satu pilihan. Kalau kita terus merenungi nasib kita, terus berpegang pada kebencian dan kepahitan, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Ketika kita mau mencapai kebahagiaan, maka kita harus mau untuk melepaskan pengampunan. Dan kita harus mau mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunan ketika kita bersalah terhadap pasangan kita. Selamat mencoba dan selamat berlatih.